Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jika kamu memiliki keterampilan, maka datanglah padaku. Saat Chu Feng memberikan semua untuk mempertahankan diri terhadap serangan Yin Yang Immortal, dia pun berteriak pada Yin Yang Immortal. Hahaha, jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan saja. Tapi aku bersikeras untuk bermain-main dengan kamu dulu. Yin Yang Immortal berkata dengan senyum aneh. Sebelumnya, Immortal Yin yang telah benar-benar dipermalukan dalam pertandingan teknik formasi spiritual saat melawan Chu Feng. Karena itulah, dia merasa sangat tertekan. Namun sekarang, Immortal Yin yang telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan rasa superioritasnya dengan kekuatan bela diri dan kultivasi bela diri. Sensasi semacam ini membuatnya merasa sangat mudah. Kamu tidak tahu malu dan tercela. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi senior. Begitu banyak orang yang menjadi seorang, tapi kamu benar-benar anjing sial. Chu Feng segera menghinanya. Senior, apakah menjadi senior mampu memberi makan kamu? Immortal, apakah menjadi immortal mampu benar-benar memberi kamu keabadian? Itu hanyalah reputasi yang salah. Orang tua ini tidak pernah peduli dengan mereka. Yang aku pedulikan adalah kekuatan dan kekuatan. Sejujurnya, bermain-main dengan orang lain benar-benar membosankan. Namun ketika bermain-main dengan seorang jenius, terutama seorang jenius tingkat iblis seperti dirimu, aku merasa sangat segar. Ini benar-benar kesenangan besar dalam hidup aku. Hahaha. Immortal Yin yang tertawa terbahak-bahak. Bahkan tawanya benar-benar tak tahu malu. Aku akan membunuhmu. Aku akan menusuk hatimu dengan 10.000 panah. Aku akan menghancurkan jiwamu dan menghancurkan tubuhmu. Teriak Chu Feng yang marah dengan Yin Yang Immortal. Teknik pedang abadi surgawinya tumbuh semakin ganas, namun auranya tumbuh sangat tidak stabil. Meskipun serangan Chu Feng tumbuh lebih dan lebih ganas, dan dia secara bertahap mendekati Immortal Yin Yang. Yin Yang Immortal merasa bahwa Chu Feng, ketika bertindak seperti ini, itu bahkan kurang mengancam, karena dia telah kehilangan kemampuannya untuk alasan tertentu. Hahaha, kamu menjadi mainanku sekarang. Aku bisa mempermainkanmu sesukaku, ucap Yin Yang Immortal. Melihat bahwa Chu Feng kehilangan akal sehatnya, tawa Yin Yang Immortal semakin keras. Hehehe, tiba-tiba saja, senyum dingin muncul di wajah Chu Feng yang dipenuhi dengan kemarahan. Kemudian, matanya menjadi merah darah, dan dia pun berteriak. Pemusnahan cakrawala yang mendalam, teriak Chu Feng. Bas-bas, wush. Begitu Chu Feng meneriakkan kata-kata itu, gas merah tua mulai keluar dari tubuh Chu Feng. Dalam sekejap, gas itu menutup wilayah ruang ini. Bahkan Immortal Yin Yang juga disegel di dalamnya. Sial, seru Immortal Yin Yang. Pada saat itu, ekspresi Immortal Yin Yang langsung berubah. Dia sudah merasakan bahwa dia dalam bahaya yang fatal. Pada saat itu, sikap ramah sebelumnya, kesombongan, dan keangkuhannya juga lenyap. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa seperti sedang menginjak tanah yang sangat berbahaya. Aura berbahaya yang dipancarkan Chu Feng, itu bahkan menyebabkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Tiba-tiba saja, Chu Feng berteriak. Matilah, teriak Chu Feng. Kemudian, pemusnahan firmamen yang mendalam melepaskan niat membunuh yang sangat besar. Itu seolah-olah mampu menjatuhkan gunung, dan menjungkirkan lautan. Niat membunuh yang menakutkan itu mulai menyapu menuju Yin Yang Immortal dari segala arah. Chu Feng berencana untuk membunuh Immortal Yin Yang. Ternyata kemarahan yang diungkapkan Chu Feng sebelumnya, itu hanyalah kamuflase saja. Dia telah melakukannya dengan tepat, sehingga Immortal Yin Yang akan menjadi ceroboh, dan dia bisa menangkapnya ketika lengah. Tepat pada saat itu, Immortal Yin Yang berteriak, "Hentikan untukku!" Dan dalam sekejap, sebuah benda terangkat tinggi di tangannya. Benda itu terpancar dengan cahaya cemerlang, dan melepaskan kekuatan kaisar yang kuat. Seperti letusan gunung berapi, itu mulai menyebar kemana-mana.
Pada akhirnya, seperti turunnya senjata ilahi, kekuatan Kaisar Emas terang dan mempesona itu benar-benar berhasil membubarkan pemusnahan firmamen yang mendalam Chu Feng secara paksa. "Sialan!" seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan tinjunya dengan marah. Sebenarnya dia hampir saja berhasil. Persenjataan Kekaisaran. Immortal Yin yang telah diselamatkan oleh persenjataan Kekaisaran itu. Persenjataan Kekaisaran itu, seru Chu Feng. Setelah melihat persenjataan Kekaisaran itu, mata Chu Feng bersinar. Alasan untuk itu adalah, karena persenjataan Kekaisaran itu memiliki penampilan yang sangat khusus. Itu adalah bilah yang besar, dan gagang bilahnya seperti tubuh buaya. Dari mulut buaya yang terbuka itu terulur bilah yang tajam. Itu adalah milik Simen Imperial Clan, Simen Baiyuan, yaitu Imperial Armament The Ancient Alligator Body Piercing Blade. Mengapa persenjataan Kekaisaran Simen Baiyuan bersamanya? Chu Feng merenung dalam hatinya. Meskipun Immortal Yin yang telah berhasil menahan serangan Chu Feng dengan Ancient Alligator Body Piercing Blade, tapi kondisinya saat ini tidak terlalu optimal sama sekali. Dia tidak hanya terengah-engah dan berkeringat, tapi ada juga darah mengalir di sudut mulutnya, hidungnya, dan juga telinganya. Meskipun dia berhasil menahan serangan Chu Feng, tapi dia masih terluka dalam prosesnya. "Bocah, kamu benar-benar kuat. Aku benar-benar telah ceroboh," kata Yin Yang Immortal. Meskipun niat membunuh di mata Yin Yang Immortal tidak berkurang sedikit pun, tapi tatapannya saat memandang kepada Chu Feng telah berubah. Dia sekarang memiliki kekaguman pada Chu Feng. Seorang anggota generasi muda, peringkat 3 kaisar marsial, itu hampir berhasil membunuhnya. Yang paling penting adalah, kultivasi Chu Feng dari peringkat 3 martial emperornya, itu telah diperoleh dengan meningkatkan kultivasinya untuk sementara waktu melalui teknik khusus. Kultivasinya yang sejati hanya berada di ranah kaisar bela diri peringkat 1. Dengan demikian, lebih tepatnya, Immortal Yin yang sebagai kaisar marsial peringkat 6, dia telah dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Chu Feng, yang hanya seorang kaisar marsial peringkat 1 saja. Ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain merasakan kekaguman pada Chu Feng. Jika kita dari kultivasi yang sama, tidak perlu bagi kita untuk memiliki kultivasi yang sama. Jika kultivasi kamu yang sebenarnya sekarang adalah kaisar marsial peringkat 2, maka setelah kamu melepaskan semua kemampuan kamu, aku tidak akan cocok untuk kamu. Aku akui bahwa aku lebih rendah dari kamu. Bukan hanya aku saja, namun sebaliknya, bahkan jika kami menyertakan semua orang di tanah suci martialism, maka tidak akan ada orang yang memiliki kemampuan setara dengan kamu. Namun justru karena itulah, aku harus membunuhmu. Chu Feng, jika kamu terus hidup, kamu akan menjadi bahaya tersembunyi terbesar bagi aula kegelapan kami, ucap Immortal Yin Yang. Dentang. Setelah Immortal Yin yang mengucapkan kata-kata itu, blade penusuk tubuh buaya kuno di tangannya mulai memancarkan kekuatan yang sangat menindas sekali lagi. Tiba-tiba saja, wilayah ini tidak lagi bergelombang dengan awan hitam. Namun sebaliknya, cahaya keemasan memenuhi seluruh area. Di dalam cahaya yang mempesona tersebut, itu muncul buaya yang tampak samar namun sangat besar. Buaya itu memiliki tubuh emas yang sangat besar, dan mengeluarkan sensasi penguasa yang memandang dunia dengan jijik. Tanda abnormal. Itu adalah tanda abnormal yang diciptakan oleh kekuatan luar biasa Imperial Armament. Aku tidak akan lagi menahanmu. Aku akan bertarung habis-habisan untuk membunuhmu, teriak Immortal Yin Yang. Immortal Yin yang mengarahkan blade alligator body piercing blade kepada Chu Feng, itu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia benar-benar menjadi serius. Karena itu masalahnya, mari kita bertarung dengan sepenuh hati, balas Chu Feng sambil menyingkirkan pedang abadi surgawi miliknya. Kemudian setelah kilatan cahaya merah tua berkelip, pedang panjang lain muncul di tangannya. Itu adalah pedang panjang merah tua, yang sepertinya telah dilemparkan dari banyak sekali darah. Begitu pedang itu muncul, suara ratapan seperti hantu dan suara melolong seperti serigala segera terdengar. Selanjutnya, pusaran merah muncul di langit yang berwarna emas.
Hantu dengan keluhan yang tersisa memenuhi pusaran merah tua itu. Hantu-hantu itu menjerit-jerit dengan menyedihkan, dan mengucapkan serta memancarkan kecenderungan jahat yang luar biasa. Kecenderungan jahat yang mereka pancarkan itu menyebabkan tanda abnormal milik buaya emas yang sangat besar ini, yang telah diciptakan oleh persenjataan kekaisaran itu menjadi terpengaruh. Kekuatan Vortex Crimson itu bahkan lebih menakutkan dari penghancuran cakrawala mendalam Chu Feng, dan seolah-olah dewa jahat akan lahir. Pedang Dewa Jahat. Itu adalah pedang iblis legendaris, pedang dewa jahat. Pedang dewa jahat memiliki sifat iblis, dan akan berusaha untuk melahap kehidupan Chu Feng. Biasanya Chu Feng tidak bisa menggunakannya, dan dia juga tidak berani menggunakannya. Namun di saat krisis hidup dan kematian ini, Chu Feng tidak punya waktu untuk mempertimbangkan itu lagi. Meskipun pedang dewa jahat adalah tabu, tapi dia masih harus menggunakan tabu itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pedang dewa jahat, apakah itu pedang dewa jahat yang legendaris? Ini benar-benar luar biasa, dan benar-benar luar biasa, ucap Immortal Yin Yang. Setelah melihat pedang dewa jahat, mata Immortal Yin Yang segera bersinar. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan pedang dewa jahat benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persenjataan kekaisaran yang biasa-biasa saja. Kekuatan yang diungkapkan oleh Evil God Sword milik Chu Feng ini, itu sebenarnya setara dengan kekuatan yang diungkapkan oleh persenjataan kekaisarannya. Namun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap milik Chu Feng, itu akan selalu tetap menjadi persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Tidak peduli seberapa kuat pedang dewa jahatmu, itu tidak akan cocok dengan persenjataan kekaisaranku, apalagi dengan aku yang memiliki kultivasi di atas milikmu, ucap Yin Yang Immortal. Setelah Immortal Yin Yang mengucapkan kata-kata itu, dia menebas ke arah Chu Feng. Saat dia menyerang dengan Ancient Alligator Body Piercing Blade, cahaya keemasan melonjak di samping raungan aneh yang membuat sekelilingnya bergetar. Itu adalah raungan dari buaya kuno, dan buaya kuno itu sepertinya ingin mengonsumsi semua makhluk hidup. Kita harus bertarung terlebih dahulu untuk menentukan mana yang sebenarnya lebih kuat, balas Chu Feng. Chu Feng sama sekali tidak takut dengan serangan Yin Yang Immortal. Memegang Evil God Sword di tangannya, dia melesat untuk menghadapi Yin Yang Immortal. Segera, Chu Feng melambaikan pedang dewa jahatnya. Segera, sinar pedang merah yang membawa ratapan seperti hantu, dan lolongan seperti serigala itu menyapu langit. Saat ia membelah langit, banyak awan crimson berdarah muncul di langit. Awan berdarah itu sangat tidak stabil, dan menembakkan kilat di sekelilingnya. Baut petir merah itu mulai turun dari langit, dan masuk ke buaya emas yang ada di langit. Dihadapkan dengan banyak baut petir merah yang menghantam di atasnya, buaya emas itu hanya bisa membiarkan dirinya dihancurkan tanpa kemampuan untuk melakukan serangan balik. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Seru Immortal Yin Yang. Pada saat itu, Immortal Yin Yang benar-benar terpana. Tebasan merah Chu Feng sangat kuat. Bahkan saking sangat kuatnya, sehingga tebasan Chu Feng itu bisa melawan serangannya sendiri. Maka dengan sendirinya, itu saja sudah menjadi prestasi yang sangat menakjubkan. Setelah semua, apa yang dimiliki Chu Feng adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Secara logis, itu seharusnya tidak bisa melawan Imperial Armamennya. Namun tepatnya, apa yang terjadi dengan pemandangan di depannya? Tanda abnormal yang diciptakan oleh Evil God Sword itu, ini sebenarnya mampu menekan tanda abnormal yang dibuat oleh Ancient Alligator Body Piercing Blade. Senjata, ketika semua dikatakan dan dilakukan teplak adalah senjata. Mereka membutuhkan orang lain untuk menggunakannya. Namun anehnya, pedang dewa jahat Feng Feng ini berbeda. Sepertinya ia memiliki kesadarannya sendiri. Tanpa memerlukan kendali Chu Feng, tampaknya itu bisa menyerang lawannya sendiri. Ini bukan waktunya untuk melamun, ucap Chu Feng. Segera, Chu Feng melepaskan serangan lain pada Yin Yang Immortal. Lebih jauh lagi, serangan ini bahkan lebih ganas dari serangan sebelumnya. Karena Chu Feng sudah melepaskan pedang dewa jahat, dia tidak peduli tentang konsekuensinya lagi. Entah itu kemenangan atau kematian, itu sudah tidak ada pilihan lain sekarang.
Ayo ayo ayo, aku menolak untuk percaya bahwa aku, Grand Martial Kaisar peringkat 6, tidak akan bisa mengalahkan kamu, yang hanya peringkat 1 Kaisar Martial. Bahkan persenjataan Kekaisaran Agung era kuno aku saja, ini tidak akan mampu mengalahkan persenjataan Kekaisaran kamu yang tidak lengkap. Teriak Immortal Yin Yang. Immortal Yin Yang tidak yakin bahwa dia akan kalah. Dia meraih Ancient Alligator Body Piercing Blade, dan sekali lagi berhadapan dengan Chu Feng. Bang bang bang. Segera, Ancient Alligator Body Piercing Blade dan Crimson God Sword saling bertabrakan tanpa henti. Keduanya bisa dikatakan sama-sama cocok. Meskipun Ancient Alligator Body Piercing Blade memegang kendali atas dalam bentrokan mereka, tapi itu tidaklah banyak. Namun meskipun Ancient Alligator Body Piercing Blade memiliki sedikit keunggulan atas pedang Dewa Jahat dalam pertarungan antara Chu Feng dan Yin Yang Immortal, tapi pertempuran di langit benar-benar berbeda. Selain itu, tanda abnormal yang diciptakan oleh Evil God Sword semakin ganas. Tidak hanya awan darah dan petir merah yang memenuhi langit tumbuh semakin besar dan lebih besar, mereka bahkan benar-benar membayangi tanda abnormal yang diciptakan oleh Ancient Alligator Body Piercing Blade. Faktanya, tangan merah tua benar-benar telah menjulur dari awan darah. Tangan merah ini berbentuk seperti tulang. Warnanya yang merah tampak menunjukkan bahwa, itu telah ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya. Khususnya kuku yang tajam itu, mereka tampam seperti pisau. Tangan itu meraih kepala buaya emas yang sangat besar, dan menancapkan kukunya ke mata buaya. Tangan kerangka merah tua itu benar-benar menusuk mata buaya emas. Mengaum. Meskipun itu hanya tanda yang tidak normal dan tidak memiliki kecerdasan, tapi buaya emas itu benar-benar mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Sial, apa itu? Apa itu sebenarnya? Seru Immortal Yin Yang. Meskipun Immortal Yin Yang sama-sama cocok dan bahkan memiliki sedikit keunggulan, tapi Chu Feng tumbuh semakin gugup. Itu karena, apa yang Chu Feng gunakan sama sekali tidak menyerupai senjata. Sebaliknya, itu menyerupai iblis. Sebenarnya itu bukan hanya Immortal Yin Yang saja yang merasakannya, bahkan Chu Feng sendiri gemetar ketakutan. Meskipun Chu Feng sudah tahu bahwa Evil God Sword adalah senjata jahat, itu setelah mengalami rasa sakit dari serangan balasan sebelumnya, namun dia tidak berharap kejijian Evil God Sword menjadi se-ekstrem ini. Meskipun itu jelas hanya persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, tapi semua yang telah ditunjukkan sejauh ini sangatlah abnormal. Itu jelas bukan senjata biasa. Namun sebaliknya, itu adalah iblis yang sangat menakutkan. Chu Feng saat ini menggunakan iblis untuk bertarung. Setelah terkejut, Chu Feng mencengkeram pedang Dewa Jahat dengan erat dan berteriak. Ayo, terlepas dari siapa kamu, aku harap kamu akan membantu aku, dan membantu aku membunuh immortal yang tercela dan tak tahu malu itu. Teriak Chu Feng. Mengikuti tebasan dari Chu Feng, banyak baut petir merah di langit yang tiba-tiba jatuh dari atas. Mereka ditujukan pada Immortal Yin Yang. Sial, seru Immortal Yin Yang. Pada saat krisis seperti ini, Immortal Yin Yang melepaskan kekuatan formasi spiritualnya untuk menangkal baut petir merah yang masuk. Rumble. Namun meski begitu, baut petir merah bahkan lebih ganas dari yang dia bayangkan. Mereka sebenarnya secara langsung menghancurkan kekuatan formasinya, dan bahkan terus menyerangnya. Sial, apa sebenarnya itu? Apa sebenarnya itu? Teriak Immortal Yin Yang. Tanpa pilihan lain, Immortal Yin Yang akhirnya harus menahan serangan pedang Chu Feng yang masuk, dan sambaran petir merah turun dari atas. Namun demikian, sambaran baut petir merah itu bukan hanya kebetulan. Dengan setiap tebasan dari pedang Dewa Jahat milik Chu Feng, maka Immortal Yin Yang harus menderita serangan dari baut petir merah juga. Dalam sekejap, Yin Yang Immortal yang sebelumnya berada di atas angin dalam pertarungan melawan Chu Feng, kini terpaksa berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, ia terpaksa mundur berulang kali. Adapun semua ini, itu semua karena pedang Dewa Jahat. Kekuatan pedang Dewa Jahat benar-benar terlalu besar. Itu berhasil sepenuhnya menekan pedang menusuk tubuh aligator kuno dengan dominasi mutlak. Sial, sial, aku menolak untuk percaya ini.
Aku menolak untuk percaya ini, teriak Immortal Yin Yang. The Yin Yang Immortal dipaksa sejauh ini ke sudut, dan itu menyebabkan dia hampir gila. Dia mulai berteriak dengan tak percaya tanpa henti. Namun demikian, teriakannya tidak ada gunanya. Teriakannya itu tidak mampu mengubah apapun. Mengaum. Tiba-tiba saja, jeritan sengsara lainnya terdengar dari langit. Kali ini, jeritan sengsara itu bahkan lebih menusuk telinga, dan terdengar lebih merobek hati dan membelah paru-paru. Memalingkan kepala mereka untuk melihatnya, tidak hanya Immortal Yin yang itu sangat terkejut, bahkan Chu Feng juga sangat terkejut. Pada saat itu, tangan kerangka merah besar lainnya telah muncul di tengah-tengah awan berdarah dan kilat merah. Pada saat itu, ada dua tangan merah besar di tengah langit. Mereka tampak seperti tangan dewa. Tidak, itu pastinya bukan tangan dewa, karena tangan dewa tidak akan mengeluarkan sensasi ganas dan jahat seperti itu. Mereka adalah tangan iblis, itu pasti tangan iblis. Tiba-tiba saja, dua tangan kerangka merah besar itu meraih kepala dan ekor buaya itu. Mereka menarik buaya emas itu terpisah, dan tarikan mereka hancur bahkan kehampaan itu sendiri. Adapun si buaya emas, itu memancarkan jeritan sengsara tanpa henti. Seolah-olah buaya itu memohon pengampunan. Namun ketika dihadapkan dengan iblis, akankah memohon pengampunan bisa bermanfaat? Jepret, tiba-tiba saja, sebuah suara beberapa kali lebih keras daripada guntur meledak di langit. Kemudian, langit mulai bergetar hebat. Dan bahkan bumi itu sendiri mulai bergetar. Buaya emas besar yang tubuhnya menutupi seluruh langit, itu benar-benar terkoyak. Tubuhnya secara paksa dicabik-cabik oleh dua tangan kerangka merah besar itu. Ini, saat menyaksikan adegan itu, Immortal Yin yang benar-benar terpana. Alasan untuk itu adalah, karena ini terlalu luar biasa, sulit dipercaya, dan juga aneh. Namun demikian, ini adalah kenyataan. Setelah tubuh buaya emas yang sangat besar itu tercabik-cabik, cahaya keemasan yang menutupi langit mulai perlahan-lahan menghilang. Faktanya, kaisar yang ganas yang dipancarkan oleh pedang tubuh Pierre Ching kuno aligator Yin Yang, itu telah sangat melemah. Itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.